Selama 2 dekade, Kabupaten Wakatobi telah melaksanakan berbagai kebijakan strategis yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Capaian indikator makro daerah menunjukkan kinerja positif. Di tengah guncangan pandemi COVID-19, Wakatobi berhasil menjaga perekonomiannya tetap stabil, dan pasca pandemi mampu tumbuh positif sebesar 4,8% pada tahun 2022. Hal ini menunjukkan ketahanan fundamental ekonomi daerah. Perkembangan Gini rasio berada pada level sedang sebesar 0,35% di tahun 2022. Indeks pembangunan manusia pun mengalami peningkatan hingga mencapai 71,59%. Angka pengangguran terbuka, tingkat kemiskinan, angka harapan hidup, rata-rata lama sekolah, dan pengeluaran per kapita juga menunjukkan hasil yang membaik. Semua ini tidak terlepas dari keberhasilan implementasi program unggulan Wakatobi Sentosa yang mencakup 5 strategi: Merdeka Belajar, Merdeka Sehat, Merdeka Pangan, Merdeka Emas, dan One Island One School. Selain itu, pengemasan produk lokal di Wakatobi telah menunjukkan peningkatan kualitas yang signifikan. Hal ini terlihat dalam pameran UMKM di Wakatobi, yang selain sebagai ajang promosi, juga menjadi tolak ukur kemajuan UMKM. Potensi kelautan Wakatobi yang luar biasa terus dikembangkan untuk memperkuat perekonomian daerah, sejalan dengan program industrialisasi yang dicanangkan pemerintah pusat. Saya baru beberapa hari yang lalu ke Wakatobi, jauh sekali dari sini. Dan saya kaget produk-produk lokalnya sudah terkemas dalam kemasan yang sangat baik. Brandingnya bagus, kok beli impor? Banyak sekali macamnya. Saya mau memberikan apresiasi terhadap kegiatan Expo UMKM di Wakatobi ini, karena memang kalau ini dia lakukan secara rutin, ya, seperti pengalaman di banyak negara, ini selain untuk ajang promosi produk UMKM, tapi juga untuk mengukur tingkat perkembangan atau kemajuan UMKM itu sendiri, baik dari skala usahanya maupun inovasi produk. Program Merdeka Emas berfokus pada pembangunan jalan, listrik, air minum, dan sanitasi. Pada tahun 2023, pembangunan jalan di Pulau Tomia dan Binongko mencapai 15,29 km, serta peningkatan sistem penyediaan air minum di berbagai wilayah. Komitmen untuk menyediakan layanan listrik 24 jam di Pulau Kaledupa dan Binongko menjadi wujud nyata dari upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Betulnya MOU antara Pemda Wakatobi dengan PLN Surabar sebetulnya sudah terbentuk. Hanya memang berbeda skema. Aspirasi dari Pak Bupati, alhamdulillah, setelah September kemarin kita resmikan itu Kaledupa 24 jam. Hari ini tanggal 3 Desember 2023 kita resmikan juga untuk Pulau Binongko bisa beroperasi 24 jam. Ini tentunya adalah sinergi yang luar biasa. Program bantuan sosial seperti perbaikan rumah tidak layak huni, pemasangan sambungan air minum gratis, dan dukungan untuk para penjahit dan penenun lokal juga telah terlaksana dengan baik. Saya dari Zeta Pajam, saya adalah seorang penenun. Saya yang dari awalnya tidak punya pekerjaan, akhirnya dengan program ini bisa mendapatkan penghasilan dengan bisa mendidik anak-anak saya di rumah. Terima kasih untuk Bapak Bupati, semoga program ini tetap berlanjut. Terima kasih kepada pemerintah Wakatobi atas pengadaan SPAM di Desa Horuo. Selain itu, pembangunan tempat ibadah mendapat alokasi dana hibah yang disalurkan ke berbagai masjid dan lembaga keagamaan di Wakatobi. Pemerintah Wakatobi juga berfokus pada pemberdayaan masyarakat suku Bajo melalui penyediaan lahan hunian baru di Desa Wisata Kolo. Hal ini diharapkan dapat mengurangi kepadatan penduduk dan menurunkan angka kemiskinan. Pelaksanaan daripada program prioritas ini, saya kira itu hasilnya itu bukan merupakan hal yang biasa, tapi dia adalah luar biasa. Pada kondisi begitu bisa dicapai, itu namanya aneh-aneh. Itu yang saya namakan dengan kalau melewati ambang batas. Nah, cara-caranya itu kadang-kadang aneh. Tapi ada hasilnya. Ya, contohnya misalnya Wakatobi Emas, yaitu tentang listrik. 2 pulau di Wakatobi itu, Kaledupa dan Binongko, itu kan selama ini hanya paling malam. Sekarang beliau berusaha bagaimana maksimal sekali upaya beliau, sehingga hari ini masyarakat di Pulau Binongko dan di Kaledupa sudah menikmati listrik 24 jam. Artinya produktivitas mereka akan lebih meningkat. Kemudian saya pikir yang Wakatobi Emas juga itu adalah kapal murah, yaitu mencoba bernegosiasi atau melobi TNI agar melayani rute Wakatobi secara ke Kendari. Ini juga saya kira salah satu terobosan yang luar biasa ini menurut saya.
Dalam sektor perikanan, program unggulan Merdeka Mas telah mengangkat Wakatobi sebagai kampung budidaya dan kampung nelayan maju, dengan fokus pada budidaya rumput laut yang dikelola secara profesional. Infrastruktur pendukung seperti laboratorium kultur jaringan, rumah pengering, dan unit produksi bibit rumput laut telah dibangun, memberikan dampak positif pada kesejahteraan masyarakat. Harus menjadi alat produksi yang kuat, lalu kemudian bisa memberikan kesejahteraan yang optimum buat masyarakat pembudidaya rumput laut. Dan itu tidak hanya di Wakatobi, tapi juga di seluruh wilayah Indonesia. Itu target kita, ya. Sektor pariwisata juga menjadi andalan dengan keindahan alam bawah laut dan kekayaan budaya. Melalui restrukturisasi program pariwisata nasional, Wakatobi semakin dikenal sebagai destinasi wisata prioritas. Pemerintah pusat terus mendorong pembangunan wilayah-wilayah pesisir. Dan Wakatobi adalah salah satu destinasi tujuan wisata 10 besar. Dan ini terus kita dorong dalam pembangunan infrastruktur, pembangunan sumber daya manusia, dan bagaimana melakukan optimalisasi terhadap potensi-potensi yang ada. Pada tahun 2024, pembangunan kawasan strategis pariwisata nasional, KSPN, tahap 1 dan 2 berhasil diselesaikan, memberikan dorongan signifikan bagi pertumbuhan ekonomi daerah. Kementerian PUPR sangat mengapresiasi upaya kepala daerah dan juga pemerintah Kabupaten Wakatobi dalam pemenuhan seluruh dokumen readiness kriteria, mulai dari lahan yang clear and clean, dokumen lingkungan, dokumen sosial, dokumen andalalin, dan juga dokumen critical habitat assessment. Pemerintah Wakatobi terus berkolaborasi dengan Bank Indonesia dalam pengembangan komoditas bawang merah untuk pengendalian inflasi. Kunjungan Wakil Menteri Pertanian ke Wakatobi semakin memperkuat komitmen dalam pengembangan sektor pertanian dan menjaga lahan pangan berkelanjutan. Program Merdeka Pangan dari Dinas Ketahanan Pangan Wakatobi juga menunjukkan hasil yang signifikan dalam mengentaskan kemiskinan dan menangani kerawanan pangan, termasuk melalui gerakan pangan murah dan penyaluran bantuan cadangan pangan. Sesuai arahan Pak Presiden juga bahwa sinergitas antara pemerintahan pusat dan daerah harus berkesinambungan dan terus-menerus dilakukan secara progresif. Tentu saja kalau kita lihat perkembangan pertanian di Wakatobi ini memang harus kita amati benar-benar dan harus kita kawal agar jangan sampai sektor pertanian di Wakatobi ini hilang. Utamanya tentu LP2B yang tadi disampaikan oleh Pak Bupati, kita doakan dan kita himbau agar Dewan DPRD bisa segera merealisasikan ini. Karena ini penting sekali untuk melindungi tanah Wakatobi agar tidak terlalu banyak beralih fungsi. Pemerintah Wakatobi mendapatkan pengakuan nasional atas perannya dalam melindungi kekayaan intelektual, menjadi daerah dengan sertifikat haki terbanyak di Sulawesi Tenggara. Selain itu, pelaksanaan pasar murah dan pelatihan bagi pelaku industri kecil menengah menjadi bagian dari strategi untuk meningkatkan daya saing produk lokal Wakatobi. Melalui berbagai upaya strategis ini, Wakatobi terus bertransformasi, menciptakan peluang baru, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Program-program ini, dari sektor ekonomi, infrastruktur, hingga sosial, menunjukkan komitmen kuat pemerintah Kabupaten Wakatobi untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh warganya. Dengan keberhasilan yang telah dicapai, Wakatobi terus bergerak maju menuju masa depan yang lebih cerah, bersama-sama membangun Kabupaten Wakatobi yang sentosa dan mandiri.